Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Bertemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita di matematika wajib ya. Nah, jadi kita lanjutkan untuk hari ini matematika wajib, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang matriks ya. Tapi sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti pada saat Ibu minta kalian untuk aktif berdiskusi, silakan nanti volumenya dihidupkan. Tapi pada saat Ibu menyampaikan penjelasan, mohon nanti volumenya dimatikan dulu supaya tidak mengganggu. Gitu ya. Lihat semua? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Ibu mulai ya. Ini yang keempat. Sebetulnya ini yang keempat ini sama dengan yang ketiga kemarin ya. Masih berbicara tentang ada determinan, ada inverse, lalu bagaimana penerapannya dengan transformasi. Mengapa Ibu ulas kembali? Karena kemarin masih ada yang bingung. Gitu, Bu, kok saya masih bingung tentang inverse. Lalu kemarin juga ada yang harus Ibu klarifikasi terkait dengan determinan, gitu ya. Nah, satu lagi mungkin yang masih belum sangat difahami terkait dengan transformasi geometri maupun komposisinya, gitu. Makanya hari ini Ibu akan ulas kembali sebelum kalian nanti melanjutkan ke KD yang berikutnya. Tapi yang jelas terkait dengan matriks ini KD yang harus kalian kuasai ya. Kalian harus bisa menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse, lalu bagaimana menerapkannya dalam transformasi geometri, dan kalian pun diminta untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan. Oke, di sini tujuan pembelajarannya ya, menganalisis sifat, determinan inverse, menggunakan determinan inverse, menyelesaikan masalah yang terkait dengan determinan matrik berorder 2x2. Nah, ingat ya, bahasan kita hanya order 2x2 ya. Lalu bagaimana nanti mengaitkannya dengan transformasi geometri. Nah, manfaat mempelajari matriks. Mungkin kalian bertanya-tanya, untuk apa sih kita belajar matriks gitu ya? Yang jelas banyak sekali manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dalam konteks di mata pelajaran matematika sendiri, nanti kalau kalian sudah kuliah, kalian kan SMA nih sekarang, suatu saat nanti kalian kuliah, kalian akan sering bertemu dengan matriks ini gitu. Ternyata statistika juga nanti ada matriksnya loh. Melakukan penelitian ternyata nanti ada menggunakan matriks. Kenapa? Karena penggunaan matriks ini akan membuat permasalahan itu terselesaikan lebih terstruktur. Ya. Jadi perhitungannya itu lebih terstruktur nanti saat menggunakan matriks, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh soalnya sepertinya sudah kemarin ya kita Ibu sajikan dulu juga ya terkait dengan permasalahan kontekstualnya. Nah, ini juga bisa digunakan dalam bidang ekonomi, lalu ada kriptografi, ilmu kimia dan sebagainya. Artinya manfaat matriks ini ternyata banyak dalam kehidupan, gitu ya, maupun dalam mata pelajaran lain. Oke, materi prasyarat kemarin juga sudah disampaikan terkait dengan perkalian matriks, gitu ya. Ini sudah kalian pahami dengan baik ya mengenai perkalian matriks. Silakan dilihat contohnya. Bagaimana jika ada matriks A, matriks B, lalu bagaimana perkalian dari matriks A dikali B dan B dikali A. Nah, ternyata kemarin sudah kita bahas bahwa di sini tidak berlaku sifat komutatif ya. Artinya A dikali B itu ternyata tidak sama dengan B dikali A. Ya, oke, silakan ditelaah kembali. Nah, ini contoh perkalian matriks masalah kontekstual. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang Randi dan Lia. Si Randi membeli 3 buku dan 1 pensil, si Lia membeli 4 buku dan 2 pensil. Nah, harganya ternyata 1 buku 500, pensilnya 150, bukan 1.500, 150 ya. Nah, maka di sini kita menggunakan konsep matriks untuk menyelesaikannya, ya. Jadi gunakan konsep perkalian matriks sehingga diperoleh ternyata uang yang harus dibayarkan oleh si Randi itu 1.650, sementara yang harus dibayar oleh Lia itu 2.300. Nah, ini menggunakan konsep perkalian matriks. Oke. Nah, berikutnya determinan matriks. Nah, ini yang
harus ada Ibu klarifikasi terkait dengan metode yang kita gunakan kemarin saat menyelesaikan. Pertanyaan Suja kalau tidak salah. Bu, apakah matrik ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya, permasalahan kontekstual, gitu, permasalahan dalam kehidupan? Bisa. Nah, kemarin kita mengenal ada tentukan D-nya, tentukan DX-nya, lalu DY-nya gitu ya. Nah, kita akan lihat lagi supaya semuanya betul-betul paham dan Ibu klarifikasi apa yang Ibu sampaikan kemarin. Oke, nah determinan matriks sendiri adalah bagaimana nanti kalian jika ada matrik A lalu A B C D di sini ya, ini diagonal pertama, ini diagonal kedua, ini satu, ini dua, gitu ya. Bagaimana diagonal satu ini itu nanti kalian kalikan. Jadi anggota dalam diagonal satu itu ada A, ada D, itu dikalikan. Lalu anggota diagonal 2 B dikali C itu dikalikan, maka nanti ada dikurangi BC. Nah, itu perkalian menentukan determinan. Jadi determinan adalah selisih dari diagonal 1 dengan diagonal 2, itu determinan. Gitu ya. Jadi kalau ini diagonal satunya 1, 4, berarti 1 dikali 4, 4. Lalu diagonal 2-nya adalah 3 dengan min 2, min 6. Lalu negatif dikalikan negatif positif, maka 4 tambah 6 itu 10. Gitu ya. Paham ya untuk determinan? Tidak ada masalah lagi? Paham. Oke. Selanjutnya, bagaimana penerapan determinan matriks ini dalam masalah nyata? Oke. Tidak ada pertanyaan untuk hal determinan untuk sampai sini? Tidak. Tidak ada. Oke. Tidak, Bu. Jelas ya? Jelas. Oke, lanjut. Nah, ini sifat determinannya ya. Jadi artinya nanti kalau ada soal, ini kalau tidak salah ada waktu Ibu menugaskan kalian untuk menyajikan soal, silakan cari permasalahan terkait dengan soal-soal determinan maupun inverse gitu ya. Silakan browsing internet, lihat di buku-buku paket gitu ya. Nah, ternyata ada soal yang berbicara tentang sifat pertama, di mana determinan dari A dikali B itu ternyata sama dengan determinan A dikali determinan B. Itu sifat yang pertama. Jadi kalau kalian punya matrik A, lalu ada matrik B, ya. Nah, ini A dikali B, itu dicari berapa nilainya, gitu ya. Jadi ini kalau ada A, ini ada B. Nah, A kali B berapa? Lalu determinan dari A kali B ini, nah kalau sudah begini, ini sama dengan A kali B ya. Ini berapa gitu. Nah, ternyata saat kalian mencari masing-masing dari determinan A, lalu cari determinan B gitu ya. Itu sama dengan A dikali B itu determinankan. Jadi A dikali B gitu ya. Nah, ini terkait dengan sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua adalah jika kita punya A transpose, jadi ada sebuah matrik A lalu ditransposkan, masih ingat transpose? Jadi kalau ada A, itu adalah 1, 2, 3, 4, ya, 1, 2, 3, 4, sorry, ini 4-nya agak terpisah, 4, nah, maka A transpose, bagaimana cara menentukannya? Masih ingat? Berapa A transpose-nya? Masih. Ya. 1, 3, 2, 4. Oke, ini siapa yang jawab nih? Dinda, Bu. Dinda. Oke, Dinda. Soalnya Ibu nggak kelihatan Dindanya. Ibu hanya kelihatan slide-nya saja. Oke, A transport. Jadi nanti kalau ada yang jawab disebutkan ya namanya. A transport sama dengan 1, 3, 2, 4. Artinya apa? Kolom jadi baris, lalu baris sendiri menjadi kolom. Itu transport. Tolong diingat ya. Nah, saat ini dideterminankan, kalian cari determinannya dari A transport. Ternyata nilainya itu sama dengan determinan dari A itu sendiri, gitu. Ya. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Nah, silakan kalian dicoba. Oke. Nah, cari determinan dari ini. Berapa determinan ini nih? Determinan A-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2. Sekarang, ini kan A transport nih, dideterminankan. Silakan. 2. Negatif 2 atau tetap 2? A transport dideterminankan. Ini Negatif kan A transportnya. Negatif 2, Bu. Negatif 2. Sama nggak? Sama. Nah, mengapa sama? Silakan kalian amati. Karena diagonal pertama itu tidak berubah. Betul? Betul. Diagonal kedua juga angkanya tidak berubah, hanya posisinya yang berubah. Jadi ternyata transpose itu tidak merubah diagonal pertama. Dia hanya merubah diagonal
2. Dan diagonal kedua ini ternyata di sini kalau kalian lihat dia hanya berpindah posisi dari anggotanya saja. Jadi anggota A12 dengan A21 itu saling berpindah posisi. Nah, sehingga nilai dari determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Paham ya? Paham. Nanti kalau ada soal pilihan ganda sebetulnya nggak perlu hitung. Yang penting sifat-sifat ininya diketahui. Oke, sekarang kita lihat lagi. Jika ada ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Oke. Kita lanjut sifat yang ketiga. Jika ada K dikali A sama dengan, ini determinan K dikali A. K ini adalah konstanta, koefisien gitu ya, bisa koefisien atau konstanta. K dikali A sama dengan, maka K-nya itu nanti dia tidak, ya, K itu tidak lagi, ini bilangan ya K itu ya, tidak lagi dia dalam determinan. Jadi K di pangkat N, determinan determinan dari matriks A. Jadi saat K-nya keluar, ternyata dia menjadi memiliki nilai pangkat, gitu ya. K kali A sama dengan K pangkat N determinan dari A. N yang sendiri apa? Halo? Bu, kurang jelas. Ada kurang kedengar, Bu. Kurang kedengar? Kurang bisa dipahami. Kenapa? Suara Ibu tidak terlalu jelas? Kurang bisa dipahami, Bu, terlalu cepat. Oh, terlalu cepat. Oke, terlalu cepat. Sampai mana? Yang ini, yang ketiga. 1 jelas? Ya. 2 jelas? Yang ketiga? Pekerjaan panjang. Sampai 2 jelas ya? Ya, Oke, sekarang yang ketiga. Oke, Ibu hapus dulu yang ini ya, biar nggak bingung. Oke, yang ketiga. Jika ada sebuah determinan dari matriks A, ternyata di dalam determinan itu ada sebuah bilangan atau konstanta atau koefisien lah. K ini bisa bilangan, konstanta atau koefisien gitu ya. Nah, itu adalah K. K ini bentuknya bilangan. Misalkan 2 kali A gitu ya. Nah, K dikali A. Itu. K dikali A, misal Ibu punya 2 dikali 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Maka ini hasilnya berapa? 2. K-nya 2 ya. Ini K-nya ya. Jadi 2. Kalikan seperti biasa. Ini berapa? 4. 4. Ini berapa? 6. Ini berapa? 8. 8. Gitu ya. 2, 1, 6, 8. Oke. Maka determinan dari ini, cari determinannya. Ayo, determinan dari ini. Yang ini. Berapa determinannya? 10. 12. 2 kali 8? 16. 16. 1 kali 6? Ayo, siapa yang jawab? Satu orang. Ya, Bu, 10, Bu. siapa? Yo, satu orang. 2 kali 8 berapa? Anissa? 2 kali 8, 2 kali 8, 16. 1 kali 6, 6. 16 kurang 6, 10, Bu. Jadinya. Oke, jadi determinannya 10 ya. Oke, artinya yang ini determinannya 10. Nah, sekarang kita cek. Ini kan ordonya berapa ini? 2 kali 2. 2 kali 2 ya. Ini adalah ordonya 2 kali 2. Nah, kita cek sekarang, betul nggak katanya kalau ternyata K-nya keluar tidak di dalam, ini kan awalnya di dalam determinan ya, ini kan begini kan. Nah, gitu kan. Ini ya. Nah, sekarang K-nya keluar, K-nya itu 2. Lalu dikalikan dengan determinan yang A asli, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, ini ternyata 2. Jadi ini nggak boleh dikalikan lagi ya sekarang. Beda antara tanda begini, ini menyatakan determinan, dengan tanda ini. Ini menyatakan matriks. Hati-hati ya. Matriks itu kurungnya kurung biasa dengan kurung siku. Paham?
Paham. Ini matriks ya. Nah, kalau determinan itu kurungnya adalah kurung apa? Kurung seperti Mutlak. Jadi dia kurungnya kurung tegak seperti mutlak, ya, tidak melengkung. Jadi nanti kalau yang menuliskan determinan dengan seperti bentuk begini itu keliru. Nah, ini adalah bentuk matriks, ya. Nah, determinan sendiri adalah tegak. Itu hati-hati ya. Nah, ini 2 dikali determinan ini. Nah, ini tidak boleh dikali seperti di atas. Gitu. Tapi ini harus dicari determinannya dulu baru dikalikan 2 gitu. Nah, N-nya sendiri apa? Nah, N adalah, kan kemarin kita sudah tahu N itu ada di sini. Iya kan? Masih ingat ordo? Di ordo ada N? Oh iya, Bu. Jadi ini 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. Cari determinan dari ini. Berapa determinannya? Negatif 2. Negatif 1 kali 4? 4. 4. Kurangi 2 kali 3? 6. 2 kurang 6? 2. Negatif 2. Nah, berapa? Min 2. Min 4. 2 kali min 2. Nah, nanti dulu. Oh ya benar. Sama ya? Tidak. Min 8, Bu. Nggak sama ya? Enggak. Ini berapa? Min 8. Nanti sebentar. Kita cek dulu. Ada yang keliru nggak? 2 kali 2 benar. Determinannya 1, 2, 3, 4. 4 kurangi 6. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Nah, min 8 harusnya K dikali A sama dengan K pangkat N. Mutlak determinan dikali determinan A. Oke, 4 ini ternyata sifat ini nggak berlaku ya. Yang di atas salah, Bu. Kenapa? Yang di atas. Yang di atas salah. 2 kali 4. 2 kali 1. Oh iya ya Allah. 2 kali 4 2 kali 2 berapa? 4. 4, Bu. Kenapa 1 ya? Ibu tulis 1. Iya. Terima kasih. Itu siapa tadi yang bilang yang di atas salah? Maulidita. Siapa? Maulidita. Maulidita. Tapi suaranya kok laki-laki ya? Enggak, tadi jadi bilang, Bu. Iya. Jadi ini 2 kali 8 berapa? 16. Betul. 6 kali 4? 24. 24. 16 kurang 24? Negatif 8. 8. Nah, betul ya? Sama kan? Sama, Bu. Oke, terima kasih ralatnya ya. Untung saja ada yang jeli. Nah, berarti ada yang betul-betul tidak ngantuk ya. Jangan-jangan ini pada baru bangun tidur ini. Oke. Atau sudah dari pagi belajar? Belajar apa tadi? Belajar agama ya? Kalau nggak salah. Belajar Ya, apa? Bu. Bu? Agama. Tadi pelajaran apa? Agama, Bu. Agama. Tidak urangan satu Agama. soal lagi kan? Oke. Oke, kita lanjut ya. Paham ya semuanya? Yang ketiga? Paham. Oke, jadi N-nya dilihat dari ordo. Ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat itu adalah mutlak determinan dari A inverse, artinya cari inverse-nya itu sama dengan 1 per determinan dari A. Ya, jadi kalau kita punya A lalu cari inverse-nya, nah maka dia sama saja dengan 1 dibagi determinan dari A. Gitu ya, itu sifat yang keempat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saat kita sudah berbicara inverse ya, baru kita bahas yang keempat. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Jelas ya? Jelas. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut sekarang ya. Bagaimana penggunaan determinan matriks? Nah, kita lihat ini ada beberapa soal. Silakan ditelaah. Ibu beri waktu kalian untuk kita akan berdiskusikan, tapi tidak semuanya. Silakan pilih soal mana yang mau kita bahas barengan. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berpikir.
Nomor 1, Bu. Banyak 5 menit, semenit aja. Nomor 1. Nomor 1, oke. Nomor berapa lagi yang mau dibahas? Nomor 4, Bu. 3. 4. Oh iya, 4. 1 dan 4, Bu. Oke, nomor 4. 1 dan 4 ya. Nah, yang nomor 2 ini sebetulnya sama dengan nomor 1. Ya, hampir sama dengan 1, nomor 2 ini. Ya, lalu yang nomor 3 ini sebetulnya berbicara tentang inverse. Jadi inverse sebenarnya harus dipahami dulu baru berbicara ini gitu ya. Jadi nomor 3 boleh ditangguhkan dulu, nanti dikerjakannya setelah berbicara inverse. Jadi pinter kalian gak pilih ini ya. Nomor 3. Oke, kita lihat nomor 1 dan nomor 4. Nah, nomor 4 ini tentang apa namanya? Trigonometri ya. Trigonometri, ingat lagi trigonometrinya di peminatan. Oke. Diketahui untuk soal nomor 1 itu ada determinan. Dia sudah determinan ya, bukan matriks ya. Determinan dari matriks A215. Itu sama dengan 4A plus 2. Artinya apa? Kalian tahu bahwa determinan dari matriks ini, nah ini sama dengan apa? Coba cari determinannya. Diagonal satunya, yang ini? 5A. 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 2. 2. Nah, di sini soalnya adalah determinan dari A215 sama dengan 4A plus 2. Artinya ini sama dengan 4A plus 2. Ini ya. Kalau sudah begini kan ini bentuk kesamaan. Sehingga apa? 4A-nya boleh pindah ruas. Boleh. Boleh. Jadi ini 5A min 4A. Ini 2 ditambah 2. 2. Dari mana ditambah 2? A. Oke, negatif 2 di kiri ya. Oke. 2 kurangi 4. A. A. 2 tambah 2. 4. 4. Lalu soalnya apa? 4A. Nah, saya juga A akar A. A-nya berapa tadi? 4. 4. Akar 4. 2. 4 kali 2. 4 kali 2, 8. 8 akar 2. Oh, 8 akar 2 lagi, say? 8, Bu. 8. Akar 4 kan 2. 4 kali 2? 8. 8. Jelas? Jelas. Paham ya? Ya. Oke. Ya, jadi ini soal yang pertama. Nah, yang kedua juga bentuknya sama seperti soal yang pertama. Cari determinannya dulu, setelah itu samakan dengan 0. Bisa dipahami? Bisa. Soal nomor 3, ini sebetulnya bisa kalian kerjakan, karena kemarin sepintas di inverse kan, bukan sepintas ya, kemarin kan inverse sudah dijelaskan juga ya. Nah, ini kan cari dulu XY-nya, pakai inverse atau pakai determinan boleh. Ini kalau pakai determinan, gimana caranya? Masih ingat yang kemarin, yang ditutup-tutup, tapi itu mau Ibu klarifikasi ya. Nanti kalau sudah dapat XY-nya, baru nanti masukkan ke sini. Ya, jadi X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti baru dicari berapa nilai determinannya lagi. Oke? Nah, nanti kita akan bahas yang ini. Kita lihat dulu yang soal nomor 4. Ini soal nomor 1. Sesuai dengan permintaan kalian, nomor 4. Berapakah nilai X yang memenuhi persamaan cos X, sin X, cos X? Nah, berarti ini kalau di determinan gimana? Cos X, sin X, lalu ini cos X. Nah, determinan kan? Ini Cos tegas. kuadrat X, sin Cos kuadrat X, sin kuadrat X. Sin kuadrat X. sin kuadrat X. Nah, ini sama dengan apa katanya? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kalau ada soal seperti ini harus diapakan ya? Cos kuadrat X, sin kuadrat X. Dipindah. Ingat nggak rumus identitas trigonometri? Pindah, Bu. Pindah, Bu. Lupa, ayo dibuka lagi. Cos kuadrat Kan ada yang namanya begini nih. Cos 2X. Ada yang cos salah sin. Ini kan cos, ini sin 2X. Sin 2X rumusnya sudut ganda ya, identitas trigonometri. Sudut ganda. Kalau identitas itu yang gini, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ingat lagi minggu lalu kalau nggak salah ini pernah Ibu sajikan. Kan? Nah, ini identitas namanya. Kalau ini sudut ganda. Sin 2X sama dengan
2 2x sin X kali cos X. Masih ingat nggak? alhamdulillah. Ya, lupa. Kalau nggak lupa, alhamdulillah ya. Cos 2X itu ada 3 rumus. Masih ingat? Yang pertama? Cos 2x. 3 rumus, aduh lupa. 1 min sin x, min sin kuadrat x. 1 min Sin Sin kuadrat. kuadrat x. sin kuadrat X. Ada 2-nya nggak ya di depan ya? Ada kayak Bu. Ini ya? Ayo kita lihat. Ayo coba dilihat lagi, cek lagi. Bener, Bu. Yo, siapa yang bisa menyebutkan? Ibu kasih nilai bonus. Sebutkan namanya. Apa, Bu? Cos 2X. Ada 3 persamaan. Apa saja? Ayo, kita kasih waktu 1 menit untuk mencari dulu. Cos 2X. Ayo. Cos 2x ya, Bu. 1 min sin kuadrat x. Udah. Oke. Ada 2-nya nggak di depan? Enggak. Ada Bu. Ada. Yo, 1 orang sebutkan namanya. Soalnya mau ibu kasih nilai bonus nih. Adela Bu, Adela. Adela. Adelia apa Adela? Adela. Oh, Adela. Sok Adela sebutkan. 1 min 2 sin kuadrat x. Oke, Peter. Terus? 2 cos kuadrat x min 1. Oke, Peter. Terus? Cos kuadrat x dikali cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, coba lihat. Yang di bawah itu mana? 1, 2, atau 3? 3. 1, 2, atau 3? 2 Bu. 3. Yang ini. Ini nih, lihat. Yang tadi kalian kalikan determinan nomor 4. Cos kuadrat X min sin kuadrat X hasil determinannya. Itu sama dengan persamaan 1, 2, atau 3 di cos 2X. 3. Ini kan? Ya. Yang disebut Adela tadi. Betul? Nah, artinya cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan? Sama dengan? Cos 2x. Cos 2X sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini, ingat lagi. Siapa yang ingat sekarang tentang persamaan trigonometri? Bagaimana menentukannya? Ayo. Siapa yang ingat persamaan trigonometri? Ibu buat slide baru. Cos x. Nanti Ibu ganti backgroundnya dulu. Ayo, yang ingat tolong disebutkan namanya. Seperti tadi, ayo. Monggo. Tadi apa tadi? Cos 2X sama dengan 0. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ayo, 1 orang, siapa? Sebutkan namanya. Ayo, 1 orang. Siapa yang menyebutkan namanya? Cos 2X sama dengan 0. Bagaimana menentukan ini? Cos 0 berapa? Samain, Bu. Ruas kiri sama ruas kanan. Ini dibuat dulu cos berapa? Cos 0 itu sama dengan berapa? Berapa derajat? 90. 90. Masih ingat ada alfa-alfanya? Persamaan trigonometri dengan untuk kosinus, persamaan trigonometri sederhana. Iya, Ini Bu. bahasnya matriks sama trigonometri sekaligus ya, mengingatkan lagi. Iya. Ayo, cos 2X sama dengan cos 90. Ayo, gimana cara menyelesaikannya? 1 orang, siapa? Cosnya dicoret, Bu. Namanya dulu sayang. Saila, Bu. Saila. Saila ya? Iya, Bu. Oke, ayo Saila. Cosnya dicoret, jadi tinggal 2x sama dengan 90. Cos 2X sama dengan? 90, cos 90 itu Terus, 0. ayo, persamaan trigonometri. 90 0. ditambah, ayo ada apa lagi? Ingat loh, persamaan trigonometri yang gini. Cos X sama dengan cos alfa. Ayo, sambil mengingatkan lagi peminatannya. Cos X sama dengan cos alfa. Ditambah kali 350. Kali 360. Ininya alfanya nanti 1 positif, 1
Negatif. Jadi ini yang pertama dulu, ya. Jadi 2X dengan 90 plus K kali 360. Boleh dibagi, boleh langsung masukkan K-nya. Kalau mau dibagi, X sama dengan 90 bagi 2 berapa? 45. Nah, 360 bagi 2? 180. 80. Nah, ini persamaan pertama. Tinggal masukkan K-nya. K 0, maka X-nya 45. memenuhi. Oke. Lalu K-nya berapa lagi? 1. Ya, 225. 225. 225. Oke. Berikutnya lagi. Yang kedua. Kalau yang setelah ketiga lebih dari 360 ya, tidak memenuhi. K-nya 2. Oke, persamaan yang kedua. 2X sama dengan Negatif alfa tambah K kali 360. Oke, ini siapa nih? Adinda. Adinda. Oke. X sama dengan Adinda. X sama dengan negatif 45 ditambah K kali negatif 180. Negatif atau positif? Oh, positif, Bu. Ingat negatifnya cuma alfa aja ya. Jadi K-nya 0, maka X-nya Negatif 45. memenuhi nggak? Enggak. Ini memenuhi, ini tidak. Lalu K-nya 1, X-nya 135. 135. Memenuhi? Iya, memenuhi, Bu. Oke, jadi apa yang dapat kalian simpulkan? Jadi K-nya 2, kalau K-nya 2 bisa nggak? enggak. X-nya bisa nggak? Kalau Bisa kayaknya, Bu. Berapa? Bisa, Bu. 285. Betul? 360 ya kalau 2 kan? Iya, Kurangi Bu. 45, 285, betul? Iya, Bu. Oke, jadi nilai X-nya berapa? X yang memenuhi? Kalau kita asumsikan intervalnya itu tadi dari 0 sampai 360, berapa saja? 45, 225, 135 dulu dong, Say. Kita urut. 225, satu lagi? 285. 285. Oke, 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 285. Jelas semuanya? Jelas, Bu. Paham? Paham ya? Oke, jadi ini plus minus alfa ditambah K kali 360. Ini sebetulnya sambil Ibu mengingatkan tentang persamaannya ya, sepertinya sudah mulai terlupakan. Ingat sebentar lagi UAS loh, ya. Jadi sambil kalian belajar lagi tentang persamaan trigonometri. Karena nanti di UAS yang keluar itu akan lebih banyak di persamaan trigonometri. Oke? Untuk kemarin yang kita bicarakan tentang rumus sinus kosinus itu tidak terlalu banyak kita bahas karena di kurikulum kita menggunakan kurikulum darurat. Nah, di kurikulum darurat kita itu kita hanya membahas sebetulnya persamaan trigonometri saja, gitu ya. Jadi yang kemarin itu lebih kepada wawasan untuk kalian. Oke, semuanya bisa dipahami untuk soal nomor 4? Bisa. Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, alhamdulillah. Ini determinan ya, ternyata luas ya pemanfaatan determinan itu. Kalau ada soal ternyata terkait dengan trigonometri, maka kalian nanti harus paham kembali terkait dengan persamaan trigonometri. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kalau di masalah kontekstual? Nah, kemarin Ibu ingin klarifikasi yang ini. Kemarin Ibu tidak menyebutkan metode yang digunakan saat menggunakan determinan di masalah kontekstual. Ini ternyata namanya metode Cramer. Pernah dengar? Metode Cramer ditulisnya. Pernah dengar ya? Enggak. Enggak. Baru dengar sekarang. Oh, berarti dapat ilmu baru ya. Jadi ini namanya metode Cramer yang kemarin. Itu jago bahasa Inggris siapa? Benar nggak Ibu menyebutkan nih? Cramer atau Cramer? Metode Cramer ya, Cramer. Nah, di sini
Di sini ada istilah-istilah yang harus kalian pahami. Sebetulnya kemarin sudah kita diskusikan. Pertama ada D besar, determinan, A, B, C, D. Siapa A, B, C, D? Ini adalah koefisien yang terbentuk dari kontekstual. Nah, kita dari masalah kontekstual yang ada itu nanti dibuat koefisiennya dalam bentuk matriks. Dx itu adalah komponen dari matriks yang untuk digunakan mencari nilai X. Jadi untuk mencari nilai X, maka kalian cari dx-nya. Nah, di sini dia adalah determinan matriks koefisien yang komponen kolom pertama diganti dengan matriks konstanta. Jadi mohon maaf kemarin Ibu menjelaskan agak keliru ya. Kemarin kan Ibu tidak memindahkan matriks konstantanya, hanya oh ini ditutup, ini langsung gitu digunakan. Ternyata untuk komponen konstanta, matriks konstanta, siapa matriks konstanta? Itu adalah harga. Jadi kalau dalam soal itu harga. Nah, harga itu kalau mencari X, maka dia ditempatkan di kolom X. X-nya hilang. Kalau dia mencari Y, maka dia ditempatkan di kolom Y. Y-nya hilang. Gitu ya. Jadi Ibu kemarin kebalik. Jadi yang hilangnya malah mencari X, yang hilangnya Y. Yang mencari Y, yang hilangnya X. Jadi mohon maaf, klarifikasi. Jadi kalau mencari X, kita mencari DX, maka kolom X-nya hilang diganti dengan kolom konstanta. Nah, dari mana kolom konstanta? Itu dari harga-harga ini. Nah, kita akan lihat nanti contohnya. Ya, kalau mencari Y, justru kolom Y-nya hilang, diganti dengan matriks konstanta, gitu ya. Nah, sehingga diperoleh X adalah DX per D dan Y adalah DY per D. Nah, ini mohon dipahami, ini yang disebut dengan metode Cramer, ya. Kita lanjutkan dengan menjawab soalnya. Randi Lia membeli buku dan pensil. Randi membeli 3 buku dan 1 pensil, harganya 1.650. Lia membeli 4 buku, 2 pensil, harganya 2.300. Ini soal yang minggu lalu sebetulnya sudah kita bahas. Untuk penjelasan Ibu tentang metode Cramer, bisa dipahami? Bu. Kita lihat penerapannya sekarang. Oke. Berapa tadi yang ini? Kita buat tabel saja supaya mudah. Ini buku, ini pensil, ini Randi, ini Lia. Tulisannya kebaca nggak? Kebaca. Wih, Bu. Ibunya hilang, guys. Sebetulnya harus diulang. Oke. Halo, masih kedengar suara Ibu? Halo, iya, Bu. Nah, PowerPoint-nya Ibu ke stop ya? Hilang ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah. Oke, kita buka lagi. Kita lanjutkan lagi. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Sebentar, Ibu mau cek dulu. Sebentar ya, Ibu mau cek metode perjalanan. Ya. Oh ya, masih. Oke. Lihat ya. Oke, semuanya. Paham dengan metode Cramer-nya? Ya, paham. Paham, jelas ya? Ya, jelas. Oke. Nah, kita lihat penggunaannya. Nah, di sini Randi sama si Lia ya. Lia. Oke.
Oke, Randi sama Lia. Gunakan hitam saja biar lebih jelas. Yang diberi Randi 3, pensilnya 1, Lia 4, bukunya, pensilnya 2. Lalu yang dibayar harga, di sini ada harga. Harga yang dibayar Randi berapa tadi? 1.650 ya kalau tidak salah. Betul? Dulu ya. Nah, 1.650. Berarti yang kerja Tapi yang dibayar Lia itu 2.300. Oke. Ini kalau dibuat matriks jadi seperti ini. Di sini berapa? 3. Pintar. Satu. Satu. Lalu di sini? 4, 2. Oke. Ini Excel ya. Kenapa? Karena saat ini dikalikan hasilnya adalah harga yang dibayar. Tuh, masih ingat ya waktu di perkalian ya. Nah, sekarang justru terbalik. Kalian mencari berapa nilai X dan Y atau harga buku dan harga pensil. Nah, ini kalau menggunakan metode Kramers, berarti kalian pertama adalah cari determinan dari D. Nah, berapa determinannya? segitu. 3, 1, 2. Berapa nih? 2 ya? 2, Bu. Kurangi 4, 2. Sudah kemarin. Lalu determinan dari X. Determinan dari X. Bagaimana menentukan determinan dari X? Tadi apa katanya? Kalau menentukan X berarti tutup X-nya dengan, atau ganti X-nya dengan konstanta. Siapa kalau konstanta ini? Ini namanya Harga. matriks konstanta. Mengapa konstanta? Karena di sini tidak ada variabel X. Ya. Jadi ganti X-nya dengan kolom konstanta atau matriks konstanta. Nah, ini tetap yang Y-nya. Gitu. Kalikan? 1.650 kali 2. 3.300. 1.650 kali 2. 3.300. 3.300. Kurangi 100 sama dengan 1.000. 1.000 bagi 2. Nyamik keriting. 100. Sampai sini paham? Ya. Paham ya? Oke. Nanti ini mencari X-nya berarti DX bagi D. Maka ini berarti 1.000 dibagi 2. 500. Cocok dengan soal yang di perkalian? Belum Harga satu Ya, buku belum makan. Malam nggak makan. Halo? Sorenya Oh, makan. volumenya diinfokan dulu. Siapa itu? Pensu. Volumenya volumenya di silent dulu. Mas siapa itu tuh? Oke, nggak ada lagi, udah hilang ya. Muslim, mau bertanya Muslim? Mana Muslim? Iya. Muslim mau bertanya nggak? Hah? Mau bertanya nggak? Tidak, Bu. Kamu acungkan tangan terus soalnya dari tadi. Nggak sadar kayaknya. Your hands. Tanganmu teracung. Ya, Pak, Bu, lupa matiin ah. nggak apa-apa. Sangka ibu mau bertanya. Tidak Kalau tahu. nggak bertanya ya nggak apa-apa. Yowes. Yuk, kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan yang DY. Mencari DY. Oke, DY. DY sama dengan, berarti ganti Y-nya dengan matriks konstanta. X-nya tetap 3, 4. Y-nya berarti? Oke, 2.000 kelebihan. 2.300. Oke, silakan dicari. 2 kali 2.300? 2, sorry. 3 kali 2.300? 6.900. 3 kali 2.300 sayang. 6.900. Berapa? 6.900. 6.900. 1.600 kali 4. 1.600. 1.650 kali 4. 6.600. 6.600 salah. Makanya ibu bingung kok 60. 9, ini berarti 300 ya? Ya. Oke. Maka Y-nya
Bagi DY per D. 300 dibagi 2 berapa? 150. Cocok? Iya. Jadi harga satu pensil berapa? 150. Harga satu buku 500. sesuai dengan pengalaman kalian? Pengalaman kalian tadi. Nah, yang ini ya, sorry. Nah, ini. Ini kan? Nah, ini pas. Pas ya? Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jelas? Jelas. Oke, gitu ya. Jadi klarifikasi yang kemarin ya. Oke, ini namanya metode Kramer. Makanya kemarin ada, kok nilainya terbalik gitu. Ternyata memang betul karena kemarin ada salah penempatannya ya. Jadi ini mohon untuk diklarifikasi apa yang sudah kemarin dikerjakan. Kalau kemarin sudah terlanjur mengumpulkan tidak apa-apa. Nanti kan ada lagi perbaikan dan dianggap kemarin sudah benar ya yang kemarin. Oke, dianggap ya, bukan berarti benar. Artinya apa? Ibu tidak akan menyalahkan karena memang kesalahan ada di Ibu. Oke? Jelas untuk determinan? Ya. Jelas. Oke, kita lanjut inverse Jelas, ya. Inverse sudah kemarin Ibu jelaskan ya. Ini hanya menegaskan permasalahannya saja bahwa di sini ada yang namanya apa ini dalam inverse? D min D Adjoin. min A. Namanya apa? Adjoin. Adjoin. Ya, adjoin A. Jadi jangan pernah lupa bahwa dalam inverse ada namanya adjoin ya. Lalu ini yang bawah namanya apa? Yang bawah Potong, Bu. namanya apa? Potong. Mana, AD Bu? BC namanya Determinan. determinan. Jadi inverse, mohon semuanya mungkin kemarin ada yang belum masuk gitu ya, ada yang tidak mengikuti bahwa inverse dari matrik A adalah 1 dibagi determinan A dikali dengan adjoin dari A. Jadi A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoin dari A. Nah, siapa adjoin? Adjoin adalah diagonal utama itu dipindahkan posisi anggotanya. AD menjadi DA. Lalu diagonal kedua masing-masing dikali dengan negatif sehingga min B min C. Nah, ya ini pindah posisi, sementara diagonal pertama pindah posisi, diagonal kedua itu masing-masing dikali negatif. Itulah adjoin. Gitu ya. Oke. Paham ya? Paham. Matrik yang tidak mempunyai inverse itu dinamakan matrik singuler. Mengapa? Karena dia memiliki determinan yang sama dengan 0. Jadi determinan sama dengan 0 adalah matrik singuler. Mengapa? Karena dia tidak memiliki inverse. Kalau determinannya 0, ini kan tidak terdefinisi nanti. Oleh karena itu, kalau determinan 0, maka kalian tidak perlu mencari matriksnya. Artinya matriksnya tidak perlu mencari matrik, tidak perlu mencari inverse matriksnya karena inverse-nya tidak ada, gitu ya. Dan disebut dengan matriks singuler. Singular. Oke, jelas ya? Jelas. Sifat-sifatnya kemarin sudah Ibu jelaskan, ya, Ibu lewat. Nah, ini juga sudah bagaimana menyelesaikan persamaan. Ini ada pertanyaan nggak? Enggak. Tidak ada, jelas ya. AM sama dengan B, matrik A, matrik M sama dengan matrik B. Bagaimana mencari M? Nah, maka A inverse kali B. Ingat ya, kalau A-nya di kiri, maka inverse-nya di kiri. Kalau A-nya di kanan, maka inverse-nya juga di kanan. Tolong diingat, jangan dibolak-balik karena dalam matrik tidak berlaku komutatif. Tatif. You understand? Yes. Oke. Artinya A inverse B dengan B A inverse itu tidak sama. Ya, ini tidak sama. Tidak sama gitu. Jadi jangan dibolak-balik. Oke. Contohnya ini sudah kemarin ya. Silakan dilihat kembali bagaimana menentukan A inverse dari 4172. Cari determinannya lalu cari adjoinnya, maka silakan dikalikan. Ya. Nah, sekarang ini ada contoh soal yang lain yang belum dijawab. Yuk, kita jawab sama-sama. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Siapa yang menjawab? Yo, sebutkan namanya. Titik potong tuh sama dah, Bu. Kayak misal kita nyari X. Kalian nyari XY, sama kayak biasanya.
Sama kayak tadi. Sama kayak inilah ibaratnya. Adinda, Bu. Ya, siapa? Adinda. Adinda, ayo Adinda. Maka pertama kita buat apa dulu Adinda? Determinan. Determinan. Determinan dari ini ya. Dari sini ya. Min 3, 1 Oke. sama 2. Determinan. Oke, Ibu hapus dulu. Cari determinannya. Berapa determinannya? Min 7. Dari mana? Min 2 kali 2 dikurang 3 kali 1. Oke, min 2 kali 2 min 4. 3 kali 1 min 3. Jawabannya min 7. Ajoin? Ajoinnya Cari pakai ajoin nggak? enggak. Pakai dong. Pakai ya, Bu? Kan kita mau nyari inverse ini nanti. Oh, Ingat loh, seandainya ini adalah apa tadi? Kalau di persamaan A, M, B. Ini A, ini M, ini B. Maka M sama dengan oh ya, A inverse kali B. A inverse kali B. Ingat rumus A inverse? Jadi Ingat. anggap misalkan A ya. Ini ajoin A. Berarti ini determinan A. Gitu ya. Ya, Ajoin A. Ajoin A apa rumusnya? 2 min 3 Berubah A menjadi ajoin. sama min 2. Kenapa? Diagonal 1 dibalik, diagonal 2 dikali negatif. Oke, jadi ini min 3, min 1. Betul? Cocok? Iya, Bu, benar. Oke. Setelah itu apa? Cari inverse-nya. A inverse. A inverse sama dengan 1 per Negatif 7 kali dikali 2 negatif 3 negatif 1 negatif 2. pintar sama dengan 2 min 2 per 7 negatif 2 per 7. ayo negatif 2 per 7 3 per 7 betul? Ya, Bu. Berikutnya 1 per 7 ya terakhir sama 2 per 7. oke. Sudah dapat A inverse-nya, maka masukkan ke XY. XY sama dengan A inverse disimpan. Oke, 1 per 7 sorry 1 per 7 2 per 7 kali B. Mana B-nya? B. XY. 4 per 5. 4 B, B. 4 dan 5. Tinggal dikalikan. Monggo. Ayo, kalikan. Ibu kasih waktu kalian mengalikan. Ayo, 1 menit. Ayo, silakan dikalikan. Min 2. Ntar, Bu. Ayo, silakan dikalikan. Yang mau menyebutkan hasil perkaliannya, silakan sebutkan namanya. Lufika, Bu. Ya, siapa? Lufika. Lufika. Ayo, Lufika. Gimana hasil perkaliannya? Hasilnya adalah min 3 per Diuraikan 7. dulu, diurai dulu. Hasilnya min 2 per 7 kali 4 itu sama dengan min 8 per 7. Ditambah dengan 3 per 7 dikali 5 kali 5 sama dengan 15 per 7. Ya. Terus 4 per 7 hasil dari 4 dikali 1 per 7. Ditambah dengan 10 per 7 hasil dari 2 per 7 kali 5. Hasilnya min 3 per 7 4 dan 14 per 7. Min 8 tambah 15? Ibu, Min itu 3, Bu. 4 kali 3 bukannya 12, Bu. 3 per 7 kali 4. Oh iya. Sorry. 12. Enggak, bukan. Kali 5. Enggak, ke situ. Ini ke sini. Oh, iya. Itu ya. Ya. Min 8 tambah 15 berapa? 3 per 7. Min 8 tambah 15. 7 per 7, 1. Nah, 7 per 7 ya. Jadi 1. Yang ini Iya. 14 per 7. Jadi hasilnya 1/14 per 7. Lufika hasilnya berapa Lufika? 1/14 per 7, Bu.
14 dibagi 7 berapa sayang? 2. 2. Hasilnya jadi sedikit deh. Padahal prosesnya berpecah-pecah. Ternyata setelah dikalikan dia menghasilkan bilangan bulat. 2. Jelas? Jelas. Paham? Lumayan. Ya. Jadi titiknya berapa dengan berapa? 1 dan 2. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. 2. Ingat ya, X itu selalu ada di atas, Y itu di bawah. Jadi kalau ditanya mana basis, mana ordinat, nah silakan kalian lihat. X, mana Y. Ya. Oke, jadi basis itu kan X, ordinat itu Y. Ya. X, Y. Nah, berarti 1,2 kalau dibuat dalam barisnya. Kalau kolomnya 1, 2. Gitu ya. Ini titik. Karena ditanya adalah titik potong. Artinya dia berada pada koordinat kartesius. Paham? Paham. Jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah. Nah, ini silahkan coba dikerjakan nanti ya. Gunakan inverse matrix pada masalah kontekstual. Kalau tadi kan pakai determinan. Sekarang pakai inverse ya. Yang Rani itu kan tadi di determinan juga ada masalah tentang Rani nih. Ini belum dikerjakan ya. Tolong nanti dikerjakan masalah Rani. Oke, Ibu baru membahas tentang Randi. Nah, ini juga Ibu bahas tentang Raninya. Silahkan nanti kalian coba kerjakan. Artinya mau pakai determinan Kramer tadi maupun pakai inverse, jawabannya harus sama. Oke, nah kita lihat sekarang yang ini. Biasakan kalau tidak mau bingung itu pakai tabel dulu. Ini buku, ini pensil, kayak biasa ya. Lalu ini harga, ini Randi, ini Lia. Nah, Randi katanya 3, ini 1. 1650, 1650 kelebihan nolnya. Lalu ini 4, ini 2, 2300. Gitu ya. Nah, sekarang buat matriksnya kayak biasa. 3, 1, 4, 2. Oke, pinter. Ini XY. Nah, Ibu kadang menggunakan kurung biasa, kadang kurung siku ya untuk matriks. Jadi silakan saja. Ini 1650, ini 2300. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, ini A, ini M, ini B. Maka M sama dengan? A inverse kali B. Oke, mengapa A inverse kali B? Karena A-nya diletakkan di kiri. Pinter. Wah, udah jago-jago nih. Ulangan pasti 100 nanti. M sama dengan A inverse kali B. Ya. Nah, jadi sekarang tinggal kalian cari A inverse-nya dulu. Cari ini, inverse dari 3142. Nah, gimana cara nyari A inverse? 1 per determinan A dikali adjoin A. Pinter. Langsung saja. Jadi, kita 1 dibagi determinan 3142. Ayo. Wah. 2. 2 ya, 3 kali 2, 6, 1 kali 4, 4, 6 kurangi 4, 2. Adjoin. 2 negatif 1 negatif 4, 3. Pinter, sudah lancar ya. B 1650 sama 2300. Oke, kalikan sekarang. Kalinya mau mana dulu? Mau setengah kalikan ini boleh, ini kali ini dulu baru kali setengah boleh, bebas. Mau dimanakan dulu? Adjoin kali determinan dulu, Bu. Oke, nyari yang kali determinan boleh. Setengah kali 2? 1. 1. Setengah kali min 1? Negatif setengah. Setengah kali min 4? Min 2. Min 2. Setengah kali 2? 1. Oke, kali 1650, 2300. Silakan dikalikan. Ayo, satu orang. Siapa? Ibu, Orang. 3 ada. Sebutkan namanya. Ada yang Ayo. mesti di bawah. Satu orang, sebutkan namanya. Adinda Bebo. Ibu, Yo, yang lain, yang lain. Ibu, Ya, sok, ayo. yang itu yang setengah dikali 3 tuh masa 1, Bu?
Mana? Setengah kali 3, mana 3? Kan itu kan ditukar karena Oh, dari apa Maaf, ini 3 ya, bukan 2, sorry. 3 ya? iya Terima kasih. Siapa nih yang ralat nih? Rufika Bu. Oke, 2 min 1 min 4, 3 ya? Oke, jadi ini harusnya 3/2, betul? Betul. Oke, 3/2. Silakan dikalikan. 1 dikali 1650. 1650. 1650. Oke, 1650. Ditambah atau dikurang? Ditambah. Ayo, tambah atau kurang? Ditambah. Baru negatif lagi. Karena negatif kurang bila. Negatif kali positif? Negatif. Nah, berarti min setengah kali 2300 berapa? Setengah 11. dikali 4.600. Oke, sebentar ya, sebentar. Sebentar. dua. 1 betul. 1150. Oke, sambil dicari jawabannya. Oke, Ibu tampilkan lagi. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini 1650 sudah. Setengah kali 2300 berapa? Negatif 1150. 1150. Oke. Min 2 kali 1650. Min 3200. Min 3200. Plus atau ditambah 3/2 kali 2300. 900 bagi 2, 3. 3000 berapa? Bentar, Bu. 3.450. Ya, 450. 3.450. Nah, coba cek kalau nggak salah ngitung, kalau salah ya. 1650 kurangi 1150 berapa? 500. 500. 3000 min 3200 tambah 3450. 150 betul nggak? Ya, Bu, 150. Betul? Ya, Pas? pas. Cocok? Ya, Cocok. Jadi X-nya berapa? Jadi harga suku Terus Y-nya 150. 500. Harga pensil 150. 150. Oke, ya. Jelas? Jelas. You understand? Oke, paham ya? Alhamdulillah. Jadi determinan sudah clear, inverse sudah clear, kalian sudah paham bagaimana menerapkannya pada masalah kontekstual juga kalian sudah paham. Silahkan nanti dicoba yang tentang Rani, ya, Rani sama Sally. Caranya sama, gitu ya. Hanya nanti kalau sudah ketemu berapa harga masing-masing, silahkan masukkan ke berapa yang harus dibayar sama si Budi. Oke, gunakan Kramers nanti dengan inverse. Ya, metode Kramers yang determinan tadi dengan inverse, cocokkan hasilnya harus sama. Paham? Nah, jadi itu menjawab baru nomor 1. Oke, yang lain ini suara laki-laki nggak ada ini. Kok dominan perempuan, laki-laki yang pada tidur kayak gini. Enggak, Bu, hadir. Laki-lakinya terlena dengan suaranya perempuan-perempuan ini. Oke. Suara ada jatuh. Yo, jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih kalau jelas. Kita lanjutkan sekarang. Ini silakan didiskusikan ya. Ini sebetulnya sudah kemarin ya. Silakan nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Itu apa kenapa? Ada ini, ada yang jatuh. Apa? Mau berenang. Hah? Iya, berenang aja, Kakak. Nanti tunggu sebentar. Oke, maaf, anak ibu mau berenang. Oke. Lanjut ya. Ya, Bu. Oke.
Ini contohnya sudah kemarin dibahas. Nah, latihan soal sesi 1 nanti silakan coba didiskusikan, ya, dikerjakan. Ibu memberikan waktu limitnya itu sampai hari, jadi tidak hari ini harus selesai. Yang penting hari ini kalian betul-betul paham apa yang Ibu sampaikan, dan jangan terburu-buru mengerjakannya. Ibu minta kalian mencoba mengerjakan sendiri. Oke? Iya, Bu. Jadi jangan hanya mencontek pekerjaan temannya, boleh bertanya, berdiskusi, tapi usahakan kalian menjawab sendiri gitu ya, supaya kalian betul-betul paham apa yang Ibu sampaikan. Gitu. Sambil latihan ya, kita kan sudah mau UAS, ujian akhir semester. Oke, semuanya terkait dengan transformasi geometri yang kemarin mungkin masih ada yang belum sangat paham gitu, kecuali yang sudah memang paham betul, alhamdulillah. Oke, konsep transformasi, transformasi itu kan kemarin sudah disebutkan oleh kalian. Apa itu transformasi? Perubahan. Perubahan. Ada lagi yang lain? Pergeseran. Pergeseran, betul. Ada lagi? Perputaran. Perputaran, pinter. Ada lagi? Perpindahan. Perpindahan, pergeseran, perputaran. Apa namanya tadi itu? Pindahan, perubahan, pergeseran. Apa satu lagi tadi? Pengecilan. Nah, pengecilan, pembesaran gitu ya. Perubahan itu tadi. Kalian berubah, sebetulnya mengalami transformasi. Kalian yang dulu waktu SMP masih apa namanya? Bau kencur gitu, belum suaranya belum besar, kalau laki-laki itu masih suaranya kecil gitu. Sekali sudah SMA suaranya menggelegar, nah itu perubahan gitu ya. Kalau yang sudah SMA malah makin kecil berarti nanti ada keanehan. Kenapa? Karena kecil gitu. Jadi itu transformasi, transformer gitu. Sering lihat kalian apa yang film robot gitu ya, berubah gitu, transformasi. Nah, di sini kita akan berbicara transformasi terkait dengan matriks, tapi matriks di sini itu nanti ada berbicara transformasi inverse. Nah, bagaimana kalian menentukan bayangan? Jadi inverse-nya, inverse itu nanti merupakan bayangan. Jadi kalau ada A, lalu ada A inverse, sebetulnya A inverse itu bayangannya, gitu ya. Jadi nanti kalian disuruh diminta untuk menentukan bayangan dari transformasi inverse, gitu ya. Nah, ini jenis transformasi yang kalian sebutkan tadi, refleksi, pencerminan, itu transformasi. Kalian berkaca, oh maka gambar kalian ada di kaca, berarti kalian mengalami refleksi, gitu ya. Posisinya itu ada di kaca sekarang. Translasi, pergeseran, dilatasi, perubahan, perbesaran, pengecilan, dilatasi, rotasi, perputaran, gitu ya, yang disebutkan. Inilah yang disebut dengan jenis-jenis transformasi. Silakan dibaca kembali ya referensinya. Oke? Nah, berikutnya ini sudah Ibu jelaskan juga sebetulnya kemarin. Peta dari garis X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Peta itu bayangan. Bayangan itu semacam prototipe gitu ya, tiruan. Makanya kalian peta Pulau Jawa. Oh, kok Pulau Jawanya besar sekian ratus hektar, sekian ribu hektar. Pulau di petanya kok hanya berapa meter gitu. Karena itu namanya bayangannya gitu ya, prototipes-nya ibaratnya makanya disebut dengan peta gitu ya, gitu. Nah, di sini ada garis X min 2Y plus 5. Berapa bayangan dari garis tersebut jika ditransformasi dengan matriks 1, 1, 2, 3. Ini ada matriksnya di sini 1, 1, 2, 3. Kalau dia tidak diperbesar sebetulnya ada ya matriks ini, tapi ini pada saat diperbesar dia hilang. Jadi matriksnya 1, 1, 2, 3. Ini matriks ini sudah ditetapkan dalam soal. Kemarin ada yang menanyakan, Bu, apakah matriks ini boleh dirubah-rubah? Siapa yang bertanya ya kemarin, Ibu lupa. Nah, apakah boleh matriksnya tidak 2 kali 2, tapi 1 kali 2 atau 2 kali 1? Ternyata kemarin sudah ditunjukkan tidak boleh. Jadi matriks transformasi ini terjadi jika matriksnya berordo 2 kali 2. Oke, jadi syaratnya hanya untuk matriks 2 kali 2. Oke. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini ada ambil salah satu titik yang ada di garis ini, yaitu titiknya X, Y. Oke, jadi ambil salah satu titiknya yaitu X, Y. Titik ini ada di garis X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Lalu transformasikan dengan matriks 1, 1, 2, 3 sesuai dengan soal. Maka diperoleh bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi ini adalah hasil dari transformasi ini yang disebut dengan peta.
Nah, tapi petanya baru peta titik ini. Sementara yang ditanya adalah peta garis. Jadi titik inilah nanti yang kalian masukkan ke dalam garis gitu ya, sehingga diperoleh bayangannya berapa. Nah, ingat bahwa A sama dengan BX, maka X sama dengan B inverse A. Ini kalau yang tadi kan ada AM pakai MM gitu ya. AM sama dengan B atau MA sama dengan B. Gitu ya. Nah, di sini berarti kita punya A sama dengan BX, maka X-nya adalah B inverse kali A. Gitu ya. Nah, di sini berarti M sama dengan, berarti ini yang ini, M sama dengan A inverse kali B. Jadi kalian pakai yang ini sebetulnya. Ya, tapi dia dibalik saja. Tapi konsepnya sama. Oke, mengapa B inverse-nya ada di sini? Karena ini dikali B inverse, ini kali B inverse. B inverse-nya ada di kiri, maka ini juga ada di kiri. Gitu ya. Jadi ini kalau dijabarkan B inverse kali A sama dengan B inverse kali B kali X. Sehingga ini habis, sisanya adalah X yang ini. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami mengapa muncul X sama dengan B inverse kali A? Paham. Paham ya? Sehingga B inverse dari B adalah, nah B-nya kan yang ini, 1, 1, 2, 3. Maka inverse-nya adalah 1 dibagi 3 min 2, 1 kali 3 dikurangi 1 kali 2, ini determinannya yang ini, 1 per determinan, dikali A join. 1, 3 jadi 3, 1, 1, 2 jadi min 1, min 2. Ini A join. Oke, sehingga diperoleh X aksen, Y aksen, ini ya. Yang apa? Yang A-nya itu. Jadi ini A-nya. Ini A, ini B, ini X. Oke. Nah, sehingga saat dikalikan diperolehlah X Y sama dengan 3 min 1 min 2 1. Jadi dari sini diperoleh ini karena 1 per 3 min 2 kan 1. 3 min 1 min 2 1 X aksen Y aksen. Tinggal dikali seperti biasa, 3 kali X aksen, 3X aksen, min 1 dikali Y aksen, min Y aksen, min 2 dikali X aksen, min 2X aksen, 1 dikali Y aksen. Nah, ini adalah kolom pertama, baris pertama. Jadi ini adalah A11. Nah, ini adalah A21. Sehingga ini adalah matriks berordo 2 kali 1. Gitu ya. Jadi 3X aksen min Y aksen itu bukan bukan terdiri dari 2 anggota, tapi dia satu anggota. Satu anggota yang bentuknya persamaan. Paham? Paham. Oke, sehingga X sama dengan menggunakan konsep kesamaan matriks, X sama dengan 3X aksen min Y aksen, Y sama dengan min 2X aksen plus Y aksen. Diperolehlah ini ya sebagai matriks X dan Y yang memiliki titik bayangan. Nah, supaya diperoleh peta atau bayangan dari garis, maka titik yang asli ini disubstitusi diganti dengan yang ada bayangannya. Gitu ya. Jadi X-nya ganti dengan 3X aksen min Y aksen, lalu Y-nya diganti dengan 2 min 2X aksen plus Y aksen, sehingga diperoleh ini ya, setelah disubstitusi dimasukkan, dan setelah dilihat ini 3X ditambah 4X aksen, 7X aksen, min Y aksen, min 2Y aksen, min 3Y aksen, ditambah 5 sama dengan 0. Maka inilah yang disebut peta atau bayangan. Apakah penjelasan Ibu bisa dipahami? Bisa. Jelas? Kelas. Ya, ada pertanyaan? Udah ngerti, Bu. Tidak. Ya. Halo? Bu. Iya. Ya. Ada yang bertanya? Ayo. Ini, Bu, yang nilai 1, 1, 2, 3 itu dapat dari mana? Yang mana? 1, 1, 2, 2 sama 3. Nilai B. Kalau nggak salah. Yang mana? Yang sebelum nih, Bu. Nih. Ini. Ya. 1, 2, 3. Nah, ini dari soal. Jadi, sorry. Kaget. Jatuh. Nah, ini soalnya nih. Sorry. Kok ini nggak mau dihapus dia. Nah, ini soalnya. Nah, ini soalnya. Jadi 1, 1, 2, 3 itu di soalnya sudah ada gitu loh.
Justru dia yang menyebabkan garis ini mengalami transformasi. Nah, ini yang disebut dengan matriks dalam transformasi geometri. Jadi matriksnya sudah ada. Oke. Jelas? Jelas. Oke, jadi kalau di transformasi geometri, matriks itu dia sudah ditetapkan matriksnya. Itu, tapi berbeda kalau soalnya nanti ada sebuah garis itu direfleksikan. Oh, berarti kalian harus nyari dulu bentuk matriknya. Gitu. Nah, kalau ini bentuk matriknya sudah ada langsung. Gitu ya? Iya. Paham. Oke, lanjut ya. Jadi ini paham ya bayangannya ya? Paham. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau dia komposisi. Kan tadi diminta katanya hanya, kalau tadi kan transformasi tunggal. Sekarang transformasi komposisi, apa Bu maksudnya? Setelah kalian direfleksi misalkan, lalu didilatasi. Oh, setelah dicerminkan, setelah dicerminkan, ternyata dia nanti diperbesar atau diperkecil. Nah, itu namanya komposisi. Ya, komposisi. Di sini kita bahas dua transformasi berturut-turut. Jadi ada dua transformasi yang terjadi. Nah, di sini yang pertama adalah T1, yang kedua T2. Tapi saat di penyelesaian komposisi transformasi, tulisannya dibalik. T2.T1. Jadi ada 0, ini namanya dot dibacanya. Dot ya. Kalian nanti akan belajar di komposisi fungsi. Tapi belum, semester 2 atau mungkin nanti di minggu-minggu besok. Ya, ada namanya, sudah, kelas 10, ibu lupa, kalian kelas 10. Fungsi, pernah belajar fungsi, komposisi? Pernah. Lupa. Lupa. Kan ada komposisi fungsi F.G. F.G, masih ingat nggak? Iya. Nah, itu namanya komposisi. Jadi F.G itu bukan F dulu baru G, tapi G dulu dimasukkan ke F, gitu kan? Iya. Nah, jadi ini F, GX. Jadi G dulu harus diproses, masukkan ke F. Gitu kan? Itu komposisi. Ini juga sama. Sebetulnya awalnya T dulu. Lalu T ini T1 dulu. Lalu T1 ini dimasukkan ke T2. Jadi ini T2, ini T1. Jadi T1 ini dimasukkan ke sini. Artinya apa? Pertama adalah transformasi oleh yang pertama, misalkan siapa transformasi pertama? Refleksi. Setelah refleksi dapat, baru dilatasikan T2. Misalkan T2-nya adalah dilatasi. Gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan komposisi. Nah, untuk jelasnya kita lihat. Nah, misalkan ini T1 dinyatakan dengan matrik ABCD, T2 dengan matrik PQRS. Nah, maka transformasi dari matrik dari dua transformasi ini ditulis dengan T2.T1 atau T1 mula-mula transformasi karena T1 kemudian dilanjutkan dengan transformasi oleh T2 sehingga ditulis bukan ABCD dikali PQRS tapi PQRS dikali ABCD. Jadi dibalik posisinya. Paham? Paham. Nah, jadi walaupun T1 dulu baru ke T2, tapi ditulisnya tetap T2 dulu baru T1. Gitu ya. Nah, kalau ada soal terbalik, justru T2, transformasi pertamanya T2, misal gitu ya, dilanjutkan, lanjut T1. Lanjut T1. Berarti ini gimana nulisnya? Kalau T2 lanjut T1. T1.T2. Berarti T1.T2 atau ditulisnya di sini ABCD kali PQRS. Nah, ini kalau dia T2 lanjut T1. Tapi kalau T1 lanjut T2, maka PQRS ABCD. Paham? Paham. Tidak terlalu cepat kan? Tidak. Oke. Mudah-mudahan masih bertahan. Sedikit lagi. Setelah itu materi kita betul-betul habis ya. Nah, oke, ini ada transformasi T1-nya 1, min 1, min 1, 2. Kalau ada yang bertanya, Bu, dari mana matriks ini? Ini ditetapkan dalam soal. Ya, matriks S-nya kurang. Lalu ini, matriks T2 adalah transformasi yang bersesuaian dengan matriks 3, 2, 2, 1. Nah, bayangan titik A-nya adalah M, N.
transformasi T1 dilanjutkan T2 adalah A aksen min 9,7. Jadi ini justru kebalik. Kalau tadi kalian dicari bayangannya, sekarang justru kalian dicari bayangannya sudah ketemu, tapi kalian dicari MN-nya. Jadi XY-nya justru yang harus dicari. Gitu ya. Kalau sebelumnya kan X aksen, Y aksennya justru yang kalian harus cari. Gitu ya. Nilai M min 2N sama dengan, artinya cari nilai dari A, maka nanti hasil MN substitusi ke M min 2N. Oke, nah kita lihat. Alternatif penyelesaian. Mungkin kalian memiliki alternatif yang lain. Silakan diperhatikan baik-baik, diamati. T1, 11, min 1, 2, T2, 3, 2, 2, 1. Ya, ini T1, ini T2. Lalu di sini, supaya lebih jelas, Ibu pakai yang highlight. Ini T1, ini T2. Ibu gunakan warna yang agak terang. Oke. Nah, di sini T2 dot T1. Mengapa? Karena tadi transformasi dari T1 dilanjutkan ke T2. Maka nanti T2 dot T1, gitu ya. Nah, di sini T2-nya 3221, T1-nya 1 min 1 min 1 2. Dikalikan seperti biasa 3 kali 1, 2 kali min 1 yang ini dan seterusnya sehingga diperoleh 1110. Ini hasil perkalian. Jadi sebetulnya dot itu adalah perkalian dari matriks. Hanya T2 dot T1 maka berapa T2-nya itu dikalikan dengan berapa T1-nya. Gitu ya. Paham? Paham. Paham. Setelah dapat nanti hasil transformasi komposisi setelah diperoleh komposisi matriksnya, jadi ini namanya komposisi matriks. Inilah yang disebut dengan komposisi matriks. Nah, komposisi matriks inilah nanti yang akan digunakan ke mana? Ke soal. Untuk menjawab soal tadi, ya. Kan tadi ada AM, N ditransformasi oleh matriks T1 dilanjutkan T2. Diperolehlah komposisinya 1110. Nah, inilah kalau sudah begini maka ini sudah menjadi matriks tunggal. Nah, dari sini kenapa? Ini hasil dari komposisi. Tapi prosesnya sama dengan matriks tunggal yang contoh sebelumnya. Nah, jadi paham sampai sini? Ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Lanjut. Ya, lanjut, jelas ya? Oke, mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas, nanti bisa dicek lagi, diulang lagi ya, nanti videonya. Oke, T1, T2, sudah, komposisi diperoleh, komposisi matriks ya. Setelah itu, dapat komposisinya, lalu nanti hasil komposisi ini ditransformasikan. Jadi A ditransformasi oleh komposisi matriks 1110 yang ini. Sehingga diperoleh A aksennya min 9,7. Jadi ini terbalik. Kalau tadi ini yang di X, Y-nya justru yang dianggap sudah nanti akan dapat lah gitu ya. Sekarang X aksen Y aksennya justru yang diperoleh gitu ya. Jadi di sini min 97 1110 XY-nya itu MN. Mengapa? Sesuai dengan soal. Ingat soalnya bahwa di sini XY-nya ini XY itu adalah M, N. Ya, sehingga ini MN. Nah, di sini kalian kalikan ya, kalikan seperti biasa diperoleh M tambah N dengan M. 1 kali M, 1 kali N, 1 kali MM, 0 kali N, 0. Jadi M plus N per M. Nah, sampai sini ternyata kalian kalau tadi memproses menggunakan inverse, tapi ini biasa lalu pakai kesamaan. Sehingga diperoleh min 97 sama dengan M tambah N, M. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi M tambah N sama dengan min 9, 7 sama dengan M. Jadi M-nya 7, maka N-nya min 16. Mengapa min 16? Karena M-nya 7. Jadi 7 ini pindah, min 9, min 7, min 16.
N-nya berarti min 16, maka pertanyaannya adalah M min 2N sama dengan 7 ditambah 32 sama dengan 39. Mengapa 32? 2 dikali min 16. Penjelasan Ibu bisa dipahami? Bisa. Bisa, ya. Intinya sebetulnya step by step silakan kalian kerjakan ya sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan. Jadi pertama kalau berbicara komposisi cari dulu bentuk komposisinya yaitu T2.T1. Setelah ketemu baru nanti ditransformasi gitu. Jadi sudah komposisi matrik ketemu baru ditransformasi. Apakah nanti prosesnya menjadi inverse seperti yang contoh soal pertama yang ini ya. Nah, ini kan inverse nih. Kalian harus jadi inverse atau prosesnya tidak ada inverse, tapi prosesnya terkait dengan perkalian dan kesamaan. Seperti ini namanya perkalian. Nah, ini kalau sudah begini namanya kesamaan. Gitu ya, kesamaan matrik. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, sebentar ini. Nah, semuanya bisa dipahami ya apa yang Ibu sampaikan? Bisa. Oke, insya Allah. Absennya sudah Ibu ini ya, rekap ya. Kita ada 39 orang yang hadir. Mungkin tadi ada yang keluar masuk karena satu lain hal. Nanti kalau Ibu tanya, oh tidak hadir, ternyata hadir. Mohon nanti diklarifikasi ya, tapi jujur. Oke. Jadi yang kalian bahas hari ini ya terkait dengan apa saja? Ibu mau tanya satu orang refleksi. Dea mana Dea? Dea. Suaranya ada. Ayo Dea. Indah mana Indah? Indah. Hadir, Bu. Ya Indah. Indah Putri. Hari ini kita bahas apa saja Indah? Inverse matrix, determinan dan transformasi geometri. Oke, determinan kita menggunakan apa? Selain membahas analisa sifat-sifatnya, menyelesaikan masalah kontekstual kita gunakan cara apa? Metode apa namanya? Kramer. Oke, metode Kramer ya. Lalu inverse itu saat menyelesaikan inverse, apa yang harus dicari dulu? Determinan dan azuin. Oke, determinan dan azuin. Lalu di transformasi geometri, ya, transformasi geometri. Kalau kita punya komposisi dari misalkan komposisinya dari T3 dilanjutkan T4, maka bagaimana menuliskannya? T3 dilanjutkan T4. Kurang paham, Bu. Nah, kalau kita punya matrik komposisi, ya, siapa yang bisa jawab nih? Matrik komposisi ya, tadi yang Ibu jelaskan. Ada sebuah masalah, misalkan ada sebuah titik, dia akan ditransformasi oleh komposisi transformasi. Komposisinya itu dari T3 dilanjutkan ke T4. Nah, bagaimana cara menuliskan bentuk komposisinya? T4.T3. Nah, siapa nih yang jawab? Adinda. Oh, Adinda. Adinda menyimak sekali ya, jadi dia sangat paham. Oke, Bu. Nah, Hanif, Naufal, mudah-mudahan semuanya menyimak apa yang Ibu sampaikan. Silakan nanti dipelajari lagi. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya hari ini, atas kebersamaannya. Mudah-mudahan semuanya bisa paham. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi.